1 Korintus pasal 11, hari Jumat tanggal 24 April 2026. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ayat 1 pasal 11 1 Korintus dimulai dengan kalimat yang singkat dari Paulus, tetapi kalimat yang sangat powerful untuk mengajar jemaat di Korintus dan mengajar kita hari ini yang mendengarkan firman-Nya. Jadilah pengikutku, jadilah menjadi, ya. Jadi itu sebelumnya tidak seperti itu. Jadi Paulus mau ngajar jadilah. Ini kata jadi ini perlu diusahakan, tidak datang terlebih dahulu, tidak datang begitu saja. Jadilah, sebelum jadi diusahakan dulu. Jadilah pengikutku, usahakanlah menjadi pengikutku. Pengikut kan itu artinya ada yang orang berjalan di depan, kita ikut dari belakang. Nah, Paulus ini yang mengatakan jadilah pengikutku, artinya Paulus bilang aku di depan nih jalan, kalian ikut dari belakang. Ya, seperti itu namanya pengikut. Pengikut bukan artinya kita duluan di depan baru yang mau diikuti di belakang, nggak seperti itu. Paulus di depan, kita di belakang. Paulus di depan, jemaat Korintus di belakang. Ini yang Paulus mau sampaikan. Jadilah pengikutku, tapi nggak stop di situ, ada koma. Komanya dia lanjut, sama seperti aku juga. Jadi yang mau diminta Paulus untuk menjadi pengikutnya seperti apa? Mengikuti Paulus seperti apa? Sama seperti. Jadi ini kunci mengikuti Paulus. Yang mau diikuti seperti Paulus adalah sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kita bisa lihat ini, kalau ada gambar di depan kita bisa lihat ya, kalau ada kertas, jadi pengikutku itu sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi di depan, paling depan ada Kristus jalan nih. Bisa gambarkan begitu ya. Paling depan ada Kristus jalan, di belakangnya ada Paulus. Nah, Paulus ngikut dari belakang mengikutin Yesus, dia minta, jadilah pengikutku, ikut lagi kita di belakangnya Paulus nih. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita di belakangnya Paulus nih, ada Yesus nomor 1 di depan jalan, Paulus ngikutin, dan di belakang siapa yang mau, yang Paulus ajak. Ini jadilah, itu kata ajakan ya. Kata ajakan, jadilah pengikutku. Paulus ngajak supaya jemaat di Korintus menjadi pengikutnya, kita hari ini menjadi pengikutnya. Diikuti seperti apa? Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi coba saat baca ini, perenungkan firman ini, kita lihat di depan itu ada Paulus di depan kita kan? Kita mengikutin Paulus, tapi di depan Paulus ada Yesus terlebih dahulu. Jadi yang Paulus mau bilang, jangan ikutin aku, jangan jadi pengikutku yang tidak sama seperti saya ikut Yesus. Jadi kalau kita lihat di depan hanya Paulus, tapi di depannya Paulus itu bukan nggak ada Yesus, berarti maunya Paulus sendiri, jangan ikuti itu. Ya, jadi contoh kalau misalnya kita lihat orang, kita mau ngikutin orang, kita selalu lihat sama seperti yang dia ikuti di Yesus. Nah, kalau kita lihat orang di depan kita nggak ngampunin orang lain, Yesus nggak seperti itu. Yesus kan mengampuni. Yesus saat dicerca, dimaki-maki, dia nggak membalas. Nah, kalau kita lihat orang di depan kita dicerca, dimaki, dia membalas, saya nggak mau ikuti itu, karena itu bukan teladan Yesus. Bisa nangkap kan? Satu ilustrasi yang bagus sekali tentang pengikut, ini dari seorang saudara, seorang ibu yang saat kami berbagi pembacaan, karena kami baca bareng-bareng kalau baca firman seperti ini, dia ngambil ilustrasi, diberi hikmat Roh Kudus seperti kereta. Ya, kita itu seperti perjalanan seperti kereta. Nah,
Di depan itu ada lokomotif, di depan paling depan ada lokomotif, dan di belakangnya ada gerbong-gerbong kereta, kan panjang, ngikutin dari depan itu diikutin. Kurang lebih seperti itu. Di depan ada lokomotif, itu Yesus Kristus. Paling depan Yesus Kristus. Di belakang Yesus Kristus ada Paulus nih. Gerbong pertama ada Paulus kan. Nah, di belakangnya Paulus gerbong berikut kita ngikutin, menyusul. Ada jemaat Korintus, ada kita lagi mengikut. Nah, seperti itulah kita ikut dari belakang, ngikutin orang di depan yang sudah seperti Kristus. Tuhan taruh dalam hidup kita orang-orang yang kita bisa belajar bagaimana mereka mengikuti Kristus, bagaimana taat kepada Kristus. Jadi contoh itu lokomotif di depan, gerbong di belakang, seperti Kristus, baru Paulus, baru di belakangnya kita mengikuti teladan Paulus di depan yang dia ikutin Kristus. Kalau seperti kita hari ini, Tuhan kirimkan orang-orang yang kita teladani, karena kita lihat orang itu seperti Kristus, dia sudah meneladani Kristus. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang kita lihat buah dalam hidupnya, pasti kita mau untuk seperti mereka menghasilkan buah yang manis juga. Nah, jangan ikuti orang yang gak ada buah yang manis, yang seperti tadi. Gak ikuti seperti lokomotif di depannya itu Tuhan Yesus. Gak ngikutin Yesus mengampuni, gak ngikutin kalau dicaci malah balas mencaci maki, lebih lagi. Kalau orang marah sama saya 10 kali lebih marah. Kalau orang baik sama saya 10 kali lebih baik. Tapi kalau orang jahat sama saya 10 kali lebih jahat. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Jangan ikuti gerbong yang seperti itu, ikuti yang seperti Yesus. Nah, coba lihat dalam hidup saudara, ada orang-orang yang Tuhan kirim supaya kita melekat di belakang gerbongnya. Seperti Paulus, kita belajar dari Paulus hari ini, kita ngikut gerbong Paulus di belakang kita. Nah, ada di dalam hidup kita mentor kita yang kita bisa ikuti teladannya, karena kita lihat hidup seperti Kristus. Melekatlah di belakang dia, melekat di gerbongnya, supaya saat kita melekat di gerbongnya pasti kita sudah melekat juga di otomotif yang di depan, paling depan, yaitu Yesus. Semoga bisa dimengerti ilustrasi ini ya. Terima kasih untuk ibu yang cakap ya, wanita yang cakap yang Tuhan sudah berikan ilustrasi ini, di mana saya belajar dari dia. Saya nggak dapat sendiri ini hikmat kereta ya, ada yang Tuhan kasih dan saya lanjutkan lagi setelah mendengar dari dia. Silakan dilanjut juga kepada orang-orang lain. Seperti itulah hikmat Tuhan dibagikan dan kita nangkap, dibagikan lagi supaya kita semua bersama-sama hidup dengan hikmat yang dari atas yang Tuhan berikan. Jadi saya ulang, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dan kepada kita hari ini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan menjadi pengikutnya yang dia tidak menjadi pengikut Kristus. Hiasan kepala wanita, perikop pertama ayat 2. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Paulus berkata, Paulus merasakan dirinya harus memuji jemaat di Korintus. Kenapa? Sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku. Jadi jemaat Korintus tetap mengingat Paulus dalam segala sesuatu dan teguh berpegang pada ajaran yang dia teruskan kepada mereka. Ajaran yang mana? Ajaran yang Paulus dapat dari Yesus. Yang dia kan ketemu Yesus di jalan ke Damsyik. Sesudah itu dia bertobat, dia berubah 180 derajat. Sesudah itu kan dia pelajari apa-apa yang Yesus ajarkan melalui rasul-rasul lain yang sudah lebih dahulu sebelum dia kejar. Dia kejar sekalipun dia masuk belakangan sebagai rasul, tetapi dia nggak main-main. Dia kejar mencari apa aja tuh pengajaran Yesus waktu masih hidup. Nah, inilah yang dia teruskan kepada jemaat, kepada orang-orang yang dia temui, di mana banyak sekali jemaat yang dia bangkitkan sesudah dia
bertemu Yesus, setelah dia membangun dirinya dengan iman kepada Yesus, membangun pengenalan kepada Yesus. Nah, ini yang dia ajarkan. Jadi dia nggak sembarang ngajar ini Paulus. Dia belajar dulu tentang kehidupan Yesus. Dan pastinya itu dia belajar dari orang-orang yang bersama Yesus sebelumnya. Ada rasul-rasul di depannya. Ada Rasul Petrus, ada Yohanes, ada semua di depannya yang kepadanya dia belajar. Ayat ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi Paulus bilang, aku mau. Dia mau, ada keinginan dari Paulus supaya jemaat di Korintus mengetahui hal ini. Jemaat di Korintus perlu tahu, ini penting untuk mereka tahu, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Otoritas dari semua laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Coba perhatikan baik-baik susunannya ya. Kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Berikutnya di bawah, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Berarti perempuan juga kepalanya adalah Kristus kan? Tetapi disusun, kepala laki-laki Kristus, kepala perempuan laki-laki. Nah, karena laki-laki kepalanya adalah Kristus, otomatis perempuan juga kepalanya adalah Kristus. Nangkap kan? Tetapi kan dalam perjalanannya ada laki-laki di tengah. Makanya di dalam rumah tangga, taatilah suamimu, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Itu pengajarannya Paulus kan di kitab Efesus pasal 5. Jadi kita diajar terperinci sekali begini oleh Paulus supaya kita makin ngerti bagaimana memposisikan diri. Efesus 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu, ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang ayat 23 Efesus pasal 5, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus kepala jemaat, Kristus kepala laki-laki, maka hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena suamimu di atasnya ada Kristus. Kalau engkau mentaati suamimu, sama dengan engkau sudah mentaati Kristus secara langsung. Saya juga ya. Jadi supaya kita makin nangkap sebagai istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kenapa saya harus tunduk kepada suamiku seperti kepada Tuhan? Suamiku bukan Tuhan. Suamiku itu enggak baik. Suamiku itu pelit. Suamiku itu lebih perhatikan keluarganya dari saya. Suamiku itu. Banyak sekali kita akan bilang, suamiku itu. Firman Tuhan bilang, taat. Tadi kita sudah menerapi diri kita dengan firman Tuhan. Tuhan akan mencurahkan air jernih kepadaku untuk mentahirkan aku dari semua kenajisanku. Najis kalau saya pikir, ngapain mau tunduk sama suami yang seperti itu? Ngapain mau dengar-dengaran sama dia? Firman Tuhan hari ini mengajarin kita, kenapa kita perlu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Karena Kristuslah kepala suami kita dan suami kita lah kepala kita. Jadi kita tunduk kepada suami, artinya kita tunduk kepada Kristus yang menjadi kepala suami kita. Sudah bisa nangkap di sini kenapa muncul Efesus 5:22 ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya kita tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan kalau ada yang suami minta kepada kita sesuai dengan firman. Kalau suami bilang, kamu pergi mencuri supaya kita bisa bayarkan uang kuliah anak-anak, Tuhan Yesus tidak suruh seperti itu, saya tidak mau tunduk kalau seperti itu. Jadi tunduk seperti kepada Kristus. Dan Kristus, pengajarannya Kristus, kalau Kristus yang tadi Paulus bilang, saya ikuti teladan Kristus, itulah yang kita harus tunduk. Kalau suami suruh kita bohong di kantor, bohong aja di kantor. Kalau suamiku lagi sakit, jadi saya harus tinggal urus suamiku. Jangan ikutin, karena itu bohong, bukan mengikutin seperti Tuhan.
Tapi kalau betul suami bilang tinggal aja di rumah nyetrika, itu sudah bertumpuk-tumpuk tuh setrikaanmu, padahal sudah siap-siap mau pergi pelayanan lagi kan, mau pergi pelayanan. Tapi suami bilang ada orang lain bisa melakukan pelayanan itu, nggak harus selalu kamu ada di sana, uruslah setrikaanmu, tunduklah itu karena pasti Tuhan yang suruh. Rumah berantakan baru mau pelayanan ke sana kemari, nggak urus rumah. Seperti inilah tunduk, supaya di rumah ada damai sejahtera. Kalau rumah teratur, setrikaan, suami mau pakai baju sudah ada baju disetrika. Nah seperti inilah ketundukan. Ya jangan pakai firman ini untuk betul-betul tunduk aja padahal disuruh untuk lakukan yang bukan kehendak Tuhan. Berani juga sebagai istri berdiri teguh di atas kebenaran, tunduk kepada kepala suaminya, yaitu masih ada Kristus di atas. Jadi suami mau suruh bilang, iya pergi aja cari laki-laki lain, supaya, karena suami contoh, suami lagi selingkuh, baru minta istrinya bilang, kamu juga pergi cari laki-laki lain. Itu jangan ikutin, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sudah nangkap ya, kita lanjut. Saya ulang dulu ayat 3, tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Di atas Kristus itu ada Allah kan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi kepala dari Kristus ialah Allah Bapa. Jadi saat kita tunduk kepada suami, ini saya ambil untuk istri-istri ya. Kalau kita tunduk kepada suami, kita pasti sudah tunduk kepada Kristus, dan kita pasti sudah tunduk kepada Bapa. Karena kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi kalau tunduk sama suami yang seperti Tuhan mau ya, saya sudah kasih contoh tadi, itu pastikan dalam diri saya sudah tunduk kepada Kristus, saya sudah tunduk kepada Allah Bapa. Sekalipun hati tidak mau, daging sangat tidak mau tunduk sama suami contoh, tidak mau sekali tunduk. Tetapi karena tahu itu adalah pengajaran Kristus dan berani mentaatinya, artinya saya sudah tunduk kepada Kristus dan tunduk kepada Allah. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain saya mau tunduk kepada suamiku, saya lebih mau tunduk kepada Kristus. Tunjukkanlah ketundukanmu kepada Kristus dan kepada Allah melalui ketundukan kepada suami. Suami yang melakukan firman ya, yang bagian-bagian dia lakukan firman. Kalau contoh tadi mah tinggal masak, nggak ada yang masakin anak-anak tuh. Iya pasar, tapi aku ada pelayanan. Anak-anak kelaparan di rumah, nggak ada yang masakin, masih kecil-kecil. Tapi mau pelayanan ke sana kemari. Bisa asal urus, kasih siapkan makanan, seperti itu. Jadi saat kita mau tunduk kepada Kristus, tunduklah kepada dia di atas, yang kepadanya laki-laki menjadi dijadi kepala dari suami-suami kita. Luar biasa ini pengajaran Kristus, pengajaran Paulus. Jadi kita bisa coba begini, posisi di bawah istri, di atasnya ada suami, di atas suami ada Kristus, di atas Kristus ada Allah Bapa. Jadi akan membuat kita gampang untuk tunduk kepada suami yang susah sekali tunduk. Banyak sekali istri-istri yang gak mau tunduk sama suami. Yang malah suami, ada istilah yang saya biasa dengar di Indonesia ya, suami takut istri. Segera kalau selama ini saudara ada di dalam kelompok istri-istri yang ditakutin suami, segera bertobat hari ini. Bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku bertobat. Aku tidak mau menjadi istri yang ditakutin suamiku. Aku mau menjadi istri yang menjadi penolong buat suamiku, yang suamiku nyaman berada dekatku, yang suamiku menjadi semakin tunduk kepada Tuhan, menjadi semakin takut kepada Tuhan. Suami yang mengasihi aku seperti mengasihi dirinya sendiri, karena aku menjadikan diriku menjadi istri yang tunduk kepada suamiku, karena aku takut kepada Tuhan, aku takut kepada Kristus. Ayat 4, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Ini maksudnya di sini kepala yang bertudung ditutupin ya. Saya sih ngertinya waktu saya baca tadi, berarti
kalau pakai topi sambil memberitakan firman ya. Makanya kan di gereja kalau pendeta biasa itu bawa firman kan nggak pernah ada yang bertopi, nggak yang tutup kepala ya, bertudung. Itu maksudnya dalam hal ini menghargai, menghormati Tuhan. Jadi tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Nah, siapa kepala laki-laki? Kristus. Siapa kepala Kristus? Allah. Bagus kita pegang ini dan ingat baik-baik supaya nggak dicampur-campur ya. Kalau menghina kepala, laki-laki menghina kepalanya artinya dia menghina Yesus. Menghina Yesus artinya menghina Allah. Ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, kebalikan ya, laki-laki yang bertudung menghina Tuhan. Kalau perempuan yang tidak bertudung itu menghina kepalanya. Menghina kepalanya itu suaminya, menghina suaminya menghina Kristus menghina Allah. Susunannya selalu akan kembali begitu. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi ternyata perempuan yang tidak bertudung itu seperti perempuan yang cukur rambutnya. Kan selalu ada istilah, bahkan ini kita biasa dengar, rambut adalah mahkota perempuan ya, mahkota wanita. Nah, ini kalau tidak bertudung itu sama seperti perempuan yang cukur rambutnya. Dicukur artinya dipelontos kan. Beda dicukur dan digunting, dipotong. Dicukur itu dipelontos jadi botak. Tapi kalau digunting kan bisa dibentuk-bentuk. Ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini pengajaran di zaman Rasul Paulus dulu itu. Jadi kita perlu mendengar firman dengan seperti zaman yang kita ada sekarang kan. Kita ada seperti sekarang ini. Kadang orang ambil betul-betul yang seperti yang tertulis. Nah, padahal zaman sekarang udah berbeda. Dulu waktu zaman Yesus kan kalau jalan itu banyak debu, berjalan kaki. Di depan rumah-rumah selalu ada buyung mengisi air untuk cuci kaki. Sekarang nggak ada lagi kan, kita sekarang nggak ada lagi di kota-kota ada buyung di depan untuk cuci kakinya orang. Mungkin di kampung-kampung masih ada seperti itu. Saya ingat rumah nenek saya dulu ada tempat penampungan air di depan, jadi kita bisa cuci kaki sebelum masuk rumah. Jadi kurang lebih supaya kita ngerti firman Tuhan, jangan ambil seperti waktu keadaan ditulis waktu itu. Nah, jadi sekarang kalau bilang begini, setiap kali saya akan berdiri bawa firman, ternyata saya harus bertudung, ambil itu kain baru saya harus tutupin kepalaku kan, kalau ngerti firman. Jadi yang maksudnya di sini saat memberitakan firman, berdoa, saat berdoa, ini perempuan-perempuan yang berdoa atau bernubuat pakai tudung artinya hormatilah, menghormati kekudusan Tuhan. Hormati kekudusan Tuhan. Kalau kepalaku masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor, najis, baru saya mau bernubuat, saya mau berdoa, mungkin saja tercampur-campur itu nubuatan yang kita mau kasih ke orang karena pikiran kita yang belum ditundukkan, ditaklukkan kepada Kristus. Makanya setiap hari, setiap pagi berdoa, perkatakan firman. Aku mempunyai pikiran Kristus, aku taklukkan semua pikiranku di bawah pikiran Kristus. Aku tawan semua pikiranku dan taklukkan kepada Kristus. Supaya saat aku berdoa, saat aku bernubuat, saat aku berkata-kata kepada orang lain, pikiranku gak tercampur dengan perasaanku sendiri. Pikiranku gak keluar nasehatin orang, tapi karena saya masih tercampur dengan kejengkelanku sama orang itu. Bisa kita nasehatin orang tapi tercampur. Makanya teruslah setiap hari berlatih untuk terus mempunyai pikiran seperti Kristus. Pikiran yang bagaimana? Pikiran seperti Filipi 4 ayat 8. Karena itu mari berpikir semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Dan setelah kita pikirkan, kita lakukan. Gak sampai dipikirkan aja, tapi perlu dulu dipikir. Kalau udah pikir yang busuk, yang jelek, makanya yang keluar nanti yang dilakukan adalah yang busuk dan jelek. Ingat,
lebah dan lalat ya. Di pembacaan-pembacaan sebelumnya saya bagi tentang lebah dan lalat. Apakah saya mau mempunyai karakter lebah atau karakter lalat, atau penglihatan mata lalat atau hidung lalat, atau saya mau pakai hidung lebah atau penglihatan lebah. Ya, kita lanjut ayat yang berikutnya. Ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Maksudnya ternyata Paulus di sini laki-laki tidak perlu tudungi kepalanya. Nah kan kalau pengertian kita langsung tidak pakai topi seperti itu kan. Tetapi ini Paulus mau bilang laki-laki tidak perlu tudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah. Laki-laki itu tidak perlu malu, tidak perlu minder, tidak perlu pakai topeng. Laki-laki yang hidup seperti Kristus itu akan memancarkan gambar kemuliaan Allah. Ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah. Jadi laki-laki yang dengar bagaimana supaya bisa menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah, ya hidup dulu. Ikuti seperti Kristus, ikuti kepalamu, ikuti otoritas di atasmu yaitu Yesus. Nah kalau menghidupi seperti itu, nggak pakai tutup kepala, nggak malu, nggak pakai topeng, hiduplah seperti apa adanya Kristus yang hidup di dalammu. Orang akan lihat laki-laki yang takut akan Tuhan, dia itu akan menyinarkan gambar dan kemuliaan Tuhan. Nah kalau melihat sekarang, coba laki-laki, bapak-bapak yang dengar firman ini, bertanya sama dirinya, apakah aku sudah menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah? Ataukah saya masih menyinarkan gambar dan kemuliaanku sendiri? Atau malah tidak ada gambar dan kemuliaan Kristus yang saya tularkan, saya sinarkan lewat hidupku? Kita sendiri yang tahu ya, kalau ternyata selama ini istri cuma takut sama saudara karena cuma marah-marah, kalau ada di rumah nggak pernah lihat apa yang baik yang istrinya lakukan, cuman marah-marahin istrinya, cuman mau dilayani saja. Coba periksa, sudahkah saya menyinarkan gambar kemuliaan Kristus supaya Kristus dimuliakan lewat kehidupanku? Pasti kalau kita lakukan seperti yang kepala kita minta, pasti kepala kita senang ya. Kalau seperti sama bos di kantor, bos bilang bikin ini, kita bikin semua, kita taat semua, pasti bos senang sekali. Seperti inilah Kristus dan Allah di atasnya laki-laki akan tersenyum melihat laki-laki, suami-suami, bapak-bapak melakukan apa yang menjadi kehendak dia, menjadi pengikut Yesus. Mereka akan memancarkan dan menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah. Selanjutnya di sini, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Maksudnya apa di sini? Kalau laki-laki yang hidup seperti Kristus, mengikuti teladan Kristus, dia itu karena perempuan itu kepalanya adalah laki-laki. Laki-laki yang taat Tuhan, menyinarkan kemuliaan Tuhan, istrinya akan mengikuti. Istrinya akan melihat teladan Kristus lewat suaminya. Perempuan itu otomatis memancarkan kemuliaan laki-laki, bukan artinya suaminya yang dipancarkan kemuliaannya. Kemuliaan Kristus yang ada di dalam suaminya tersebut. Bisa nangkapkan di sini? Karena suaminya yang sudah ikut Kristus dulu. Nah kalau suami mau ngajarin istri padahal dia sendiri nggak menjadi teladan di sana, mau ngajarin anak-anak gimana, bisa nggak? Mau ngajarin anak jangan merokok padahal di mulutnya selalu rokok sambung menyambung. Mau ngajarin anak jangan sibuk dengan handphone saja padahal papa siang dan malam pegang handphone. Ini untuk papa ya. Mama juga sama. Jadi kita perlu, kalau kita mau ngajar anak-anak kita, dahulu lakukanlah itu. Mau jadi teladan buat istri kita, kita dulu. Laki-laki nomor 1 sebenarnya di atas. Karena laki-laki yang berhubungan langsung dengan Kristus. Di mana Kristus ada Allah di sana. Nah, kalau masih ada di dalam hidup kita
yang belum lakukan itu, kiranya firman Tuhan hari ini menghancurkan semua pengertian lama, kekerasan hati. Hari ini jika engkau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sadarilah bahwa selama ini aku ternyata belum menjadi orang, belum menjadi suami, belum menjadi ayah yang memancarkan terang Kristus buat istri dan anakku. Supaya aku ubah hidupku, belum terlambat. Belum terlambat kalau hari ini mendengar firman Tuhan dan mau mengubah cara hidup yang sebelumnya. Maka lihatlah bagaimana istrimu dan anak-anakmu nantinya pasti akan memancarkan terang Kristus melalui terang yang mereka lihat di dalam kehidupan papa dan suaminya. Sebaliknya istri, jangan bilang, iya ternyata kan suamiku yang harus duluan. Saya selama ini, saya terus. Suamiku dulu yang harus menjadi contoh. Karena suamiku yang langsung Yesus di atasnya. Kalau suami belum berubah dan kita terus-menerus juga mau seperti itu, tidak rendah hati istrinya. Padahal Tuhan taruh istri di dalam hidup suami sebagai penolong. Kalau lihat suami yang belum melakukan kehendak kepalanya, yaitu Yesus, istrilah yang lebih dahulu rendah hati. Istrilah yang lebih dahulu tanya Tuhan, Tuhan, Engkau taruh saya di dalam hidup suamiku menjadi penolongnya. Saya lihat Tuhan, dia belum melakukan yang Engkau mau. Dia tidak pernah baca Alkitab, dia tidak mau ke gereja, dia masih lakukan yang Tuhan tidak suka. Istri tahu itu. Bagaimana Tuhan tuntun aku Roh Kudus, bagaimana bagianku bertindak sebagai penolong. Ada firman-Nya ya. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Firman yang Tuhan bagikan di sini yang diinspirasi juga oleh Tuhan. Demikianlah juga kamu hai istri-istri. Ini teriakan buat istri. Tunduklah kepada suamimu. Ini Petrus yang tulis, tadi di Efesus Paulus. Paulus bilang tunduklah kepada suamimu. Ini juga Petrus bilang tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu seperti Kristus ya, tunduk yang suami lakukan seperti Kristus. Yang suami tidak lakukan seperti Kristus, jangan tunduk. Kalau suami mau suruh pergi yang tadi menipu, mau pergi mencuri, mau pergi bohong, jangan ikuti itu. Takutlah kepada kepalanya lagi suami, itu Kristus. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, tidak taatlah kepada firman tadi. Bagaimana mau taat kepada firman, gak mau ke gereja, gak mau baca firman, apa yang mau ditaati? Untuk bisa taat kita perlu tahu. Nah kalau gak tahu firman, mereka kenapa? Kasihanlah mereka. Mereka belum taat karena belum tahu firman. Caranya bagaimana istri? Jadilah firman yang dibaca oleh suamimu. Jadilah firman Tuhan, yaitu Alkitab yang dibaca suamimu setiap hari. Suamimu belum baca Alkitab, tapi dia bisa baca Alkitab hidup di dalam hidup istrinya yang rajin baca Alkitab. Jangan istri rajin baca Alkitab, tetapi yang dibaca suaminya di depan bukan Alkitab. Yang dibaca suaminya di depan istri cerewet, istri suka marah-marah, istri tidak mengampuni, istri malas. Tidak ada Alkitab yang dibaca, cuma duduk tiap hari baca Alkitab, tapi tetap cerewet, tetap suka marah-marah, tidak mengampuni. Suami tidak akan membaca Alkitab. Jadi cara supaya suami baca Alkitab, jadilah Alkitab yang hidup, yang suami bisa baca di depan. Jadi supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kembali supaya suami bisa taat, dia perlu tahu firman dulu. Dan caranya tadi, firman bisa suami tahu melalui hidup istri yang menjadi firman Alkitab yang terbuka, Alkitab hidup yang suami bisa baca setiap hari di depannya. Ini janji firman mengatakan, kalau suami tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Tidak usah bacakan Alkitab, ambil ayat Alkitab, bacakan tiap hari. Ini hai suami, kasih istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu terus dikasih tahu suami. Enggak pernah bilang, hai istri tunduklah kepada suami. Enggak bilang begitu di depan suami. Karena dia mau suami kasihi dia. Bagiannya enggak mau dilakukan.
Ngerti ya? Istri-istri sadar hari ini, suami-suami juga sadar, dua-duanya harus sadar. Supaya mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Suami bisa dimenangkan, kuncinya ada satu, kelakuan istrinya. Jangan istri bilang, iya bagaimana saya mau ini berbuat seperti itu, dia yang kasih sakit saya, dia yang gak mau dengar-dengaran saya, dia gak kasihi saya. Kenapa gak dikasihi? Karena gak tunduk. Istri yang gak tunduk, yang gak dikasihi suami kan. Nah ini dikatakan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Suami yang belum dimenangkan hari ini, teruslah lakukan firman, hai para istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Melalui kelakuanmu, suami akan melihat dan dimenangkan tanpa perkataan. Melalui kelakuan istri yang sudah berubah, tidak sama dulu lagi. Istri yang dulunya gak dengar-dengaran, yang cuma sibuk bertelepon, suami mau makan tidak ada makanan di meja, suami mau pakai baju, bajunya kasihan gak dicuci, suami gak disetrikain baju, Pak, suami bangun pagi tidak ada sarapannya, suami pulang mau makan tidak ada, kasihan suami yang harus urus lagi semua. Bertobat istri. Istri yang cuman sibuk urus anaknya, anak aja yang diurus, ada anak ada suami juga. Banyak yang seperti itu, suami gak diperhatikan lagi saat sudah ada anak. Iya kan anakmu nih saya urus. Marah-marahin lagi suaminya. Padahal suami kasihan pergi kerja, dia gak ada waktu untuk masak, masakinlah suamimu. Iya tapi kan saya juga kerja, itu pilihan. Iya saya kerja karena gak cukup gajinya suamiku. Bersyukurlah dengan apa yang ada, selalu ada jawaban. Iya saya kerja karena gak cukup, anak-anakku saya kasih begini. Terimalah seberapa yang suamimu punya, dengan bersyukur, lakukan bagian, Tuhan yang cukupkan semua. Matius 6:33 versi bahasa Indonesia masa kini berkata, jadi usahakanlah dahulu supaya Tuhan memerintah atas hidupmu. Kalau Tuhan memerintah atas hidup saya dulu taruh posisiku di bawahnya suamiku karena dia adalah kepalaku. Kalau suamiku bilang jangan kerja ya, saya tunduk dulu kepada suamiku. Sekalipun suamiku kelihatannya gak cukup tuh penghasilannya suamiku, cari kerja yang bisa dari rumah, banyak sekali sekarang, supaya rumah bisa diurus, anak-anak bisa diurus, suami bisa ada yang perhatikan. Tuhan yang akan menggenapi, memberikan yang lain-lain yang kita butuhkan. Tapi tunduk dulu kepada firman. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepada kita. Jadi pegang ya kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, suami diubahkan ternyata melalui kelakuan istri yang melihat bagaimana murni dan salehnya istri, hidup istrinya. Sudah diperlakukan tidak baik, tidak adil, tetapi suami istrinya tetap bersyukur. Iya Pak, memang gaji Papa gak cukup, segini aja, tetapi saya coba ngatur yang sebaik ini ya Pak. Ini cuman ada beras, ada sedikit mungkin ada telur, saya mau bikin saja bubur dengan telur, saya taruh bumbu-bumbu jadi enak sekali, daripada gimana mau makan apa nih, cuman beras aja sama telur. Gimana? Kita yang harus kreatif, istri-istri. Jangan paksa suami dengan butuh banyak gaji dibawa ke rumah, nanti suami pergi mencuri kalau begitu, kalau dipaksa seperti itu. Bersyukurlah dengan seberapa suami datang bawa gaji, itu di kreatif minta Roh Kudus gaji suamiku segini, bayar sewa rumah, bayar ini, gak cukup Tuhan, gak cukup kalau gak pernah bersyukur. Di bagian suami juga kreatif lah, iya gaji segini, mungkin ada hal lain saya bisa kerjakan supaya bisa nambah-nambah penghasilan, tetapi dengan yang takut akan Tuhan, jangan pergi korupsi, jangan pergi yang lain-lain, tambah hilang itu berkat kalau seperti itu. Panjang ini penjelasan firman tentang ini ya, yuk kita lanjut dulu sedikit.
yang tadi sudah memancarkan ya. Maaf, banyak sekali penjelasan tentang memancarkan ya. Saya lanjut dulu. Ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ayat 8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Kita ingat semua penciptaan di awal ya, bagaimana Tuhan melihat tidak baik laki-laki sendirian saja, maka Tuhan membuat dia tertidur, diambillah rusuknya dan dia bentuk menjadi perempuan. Jadi kenapa di sini dikatakan bahwa laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan dalam Tuhan. Artinya memang laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Kecuali di case-case tertentu ya, seperti Paulus kan tidak menikah. Di case tertentu ada, tetapi pada umumnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, nantinya menikah bersama-sama, memenuhi bumi, menjadi berkat buat satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Ayat berikut, ayat 12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan kalau nggak dari Tuhan. Ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Rambut adalah mahkota wanita seperti ini ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Kita lanjut ke ke perikop berikut, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ini maksudnya ya, pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, malah keburukan. Kadang tuh mau ada ibadah ibu-ibu, kumpul ibu-ibu semua, tapi karena cuma sibuk urus konsumsi, ada ibu yang gak datang bantu-bantu, hatinya sudah dipenuhi kejengkelan. Saya terus yang urus ini konsumsi. Ibu itu di sana cuma datang kalau sudah beres semua. Hati jadi gak beres. Gara-gara mau melayani, berkumpul tetapi malah tidak untuk kebaikan. Kritiklah ibu-ibu yang lain. Itu tuh cuma datang mau tampil aja, gak ikut latihan paduan suara. Dia udah baru orang sudah tampil semua, dia ikut tampil. Kan ada itu semua muncul, ngakulah. Itu yang muncul di antara kumpulan-kumpulan. Berkumpul bukan untuk kebaikan, malah cuman kritik, malah jengkel. Selesai itu, pada pulang duluan cepat, cuma 1-2 orang tinggal cuci piring, bersihkan. Sakit hatilah lagi, saya terus cuci piring, yang lain-lain cuman datang makan, cuman bungkus lagi. Kan itu belum orang pulang makan sudah bungkus lagi, apalagi istilahnya itu yang orang suka bungkus-bungkus. Jadi dalam perkumpulan, baiklah saat kita mau acara kumpul-kumpulan, sampai kita pulang ada yang baik kita dapat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi kalau baru mulai persiapan sudah jengkel duluan, tidak ada damai sejahtera. Bukan itu yang Tuhan mau. Tidak usah bikin perkumpulan begitu kalau nanti cuma tidak memuliakan Tuhan. Sebab di antara ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, ini pengajaran Paulus lagi, dia bilang, iya sebab itu harus ada perpecahan.
Ya, perpecahan supaya nanti tahu siapa yang tahan uji. Maksudnya di sini ada perpecahan yang satu nggak saling ketemu maksudnya, tetapi di situ kelihatan nanti mana tahan uji. Betul-betul yang mana yang tulus datang melayani, yang tulus mengikut Paulus, yang tulus di sana untuk tetap teguh berdiri sekalipun mungkin ditegur gara-gara cerewet, ditegur gara-gara suka marah karena merasa dia saja yang cuci piring, ditegur, nanti oh iya baik, saya layani, saya lakukan, terserah yang lain gak mau cuci piring, saya lakukan bagianku dengan hati yang tulus, jadi gak marah-marah lagi. Nah seperti ini maksud Paulus, ada perpecahan tetapi nanti tahu siapa yang paling yang tahan uji di sana. Udah ditegur tapi tetap teguh berdiri karena dia tahu dia nggak melayani bosnya, nggak melayani pemimpinnya, tetapi melayani Tuhan. Ayat 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ya, Paulus nggak memuji kalau karakter jemaat seperti itu. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini pengajaran Paulus tentang bagaimana menghormati kekudusan Tuhan, bagaimana menghormati tubuh Kristus saat kita ikut perjamuan, saat kita minum darah Kristus. Kalau cuman asal ikut-ikutan saja dan tidak menghormati di sana, di sini yang Paulus katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, itu ayat 27, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, berdosa kepada Kristus. Jadi dikatakan di ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jadi kita uji diri kita sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Untuk makan roti, minum cawan, itu perlu betul-betul mengerti bahwa ini adalah simbol darah Yesus dan tubuh Yesus yang sudah mati bagi saya. Jangan asal-asalan saja ikut supaya kelihatan ya saya ikut perjamuan. Betul-betul menghargai di sana. Bahkan dikatakan di sini, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nggak mengakui tubuh Tuhan, cuman ikut-ikutan aja, nggak ngerti, bahkan ikut perjamuan tapi nggak ngerti apa maksudnya. Di sini dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Kalau nggak menghargai, bisa jadi sakit, bisa jadi lemah, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Maksudnya kita uji diri kita, iya Tuhan selama ini saya cuma ikut-ikutan ya. Terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan saya tentang bagaimana tubuh-Mu yang terhancur, mati bagi saya, darah-Mu yang tercurah, semua untuk menebus dosa-dosaku. Kita akan
mengambil perjamuan kudus dengan hati hancur, bersyukur kepada Dia, dan kita pun mau mati untuk saudara-saudara kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bersyukurlah saat kita menerima hukuman dari Tuhan, karena itu didikan menolong kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi tidak mendapat hukuman nantinya bersama-sama dengan dunia. Jadi kalau ada didikan Tuhan hari ini, bersyukurlah dan ubahlah diri setelah sadar mendengarkan firman. Kembali 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Bersyukur kita diajarin, menyatakan kesalahan kita sebelumnya. Itulah yang namanya dididik, supaya nantinya kita tidak dapat hukuman dalam kekekalan. Ayat 33, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Karena dia menulis surat ini ya, dia bilang yang lain-lain nanti aku atur kalau aku datang. Rasul Paulus luar biasa kasihnya kepada jemaat di Korintus. Sampai urusan makan minum diperhatikan Paulus. Padahal Paulus laki-laki, biasa kan laki-laki gak urus seperti itu. Tapi Paulus tahu dari makan dan minum bisa ada dosa yang timbul. Dari makan dan minum ada ketaatan. Dan Paulus ngajar di sini di ayat terakhir, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan. Seperti ini kita hari ini, sering sekali kalau kita kumpul pasti ada makan-makannya kan. Kalau kita berkumpul biasa itu sibuk sekali, Tuan Rima gak tidur, bikin masakan. Banyak sekali masakan, ditaruh semua banyak sekali makanan. Orang yang datang sedikit, banyak sekali supaya nanti dibungkus-bungkus juga dibawa pulang. Tapi biasanya malah inti perkumpulan, inti bertemu gak lagi diambil karena sudah capek sekali sibuk masak, sibuk bikin semua. Cuman pikiran cukup gak makanan untuk tamuku, ini gak, cuman itu yang diurus. Nah, Paulus mau ngajar juga di sini, saat berkumpul untuk makan ada hikmat-hikmat yang Tuhan mau. Tunggu dulu yang lain. Kan kadang kalau sudah lapar kita makan aja. Saya belajar, saya kerja bersama anak-anak, dari kecil mereka dilatih untuk namanya sabar. Jadi saya berkumpul, saya ngajar anak-anak, saya temanin anak-anak, ada yang usia sudah 3-4 tahun. Kalau udah duduk di meja semua, sekalipun kami sudah taruh makanan semua di piringnya, mereka harus tunggu semua ada semua makanan di piring baru makan. Jadi mereka tahu, dari kecil itu kami latih di tempat kerja saya. Nah, itu yang perlu kita ajarin di rumah, tunggu yang lain. Dan saya lihat di Eropa seperti itu. Kami semua sekalipun makanan sudah ada semua di depan di piring kita, tapi kalau ada satu orang belum, mereka saling menunggu. Mereka menunggu dulu semua sudah ada, baru makan. Sekalipun ada yang belum berdoa makan, mereka tunggu dulu. Semua sudah punya makanan. Nah, itu latihan kesabaran. Nah, kalau kita belum ini sudah buru semua bungkus, buru semua makan, latihlah diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar, menunggu orang lain juga dapat bagian supaya kita makan bareng. Paulus ngajar caranya bagaimana supaya nggak ada alasan saya kelaparan, makanlah dulu di rumahmu sebelum pergi. Sekalipun dikatakan mau pergi makan-makan, bisa saja mungkin agak lambat makan, nanti isi perut dulu sedikit, alas perut sedikit, supaya nanti enggak panas dingin dan harus makan duluan. Ini yang Paulus maksudkan, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Tunggulah yang lain dulu, tunggu yang lain datang baru kita makan. Kecuali ya, ada pengecualian selalu, mungkin satu orang itu udah lama sekali, silakan makan duluan, perjalanan yang masih panjang. Jadi kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dulu di rumahnya. Diajarin Paulus sampai segitu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Dihukum karena apa? Nanti tiba jadi marah. Apalagi orang yang
mau terus dihargai. Kenapa makan duluan, saya belum datang? Jadinya dia langsung pulang, baru tiba lihat orang makan langsung pulang, nggak jadi tinggal karena sensi. Saya nggak ditunggu, padahal saya bos, saya nggak ditunggu makan, kalian udah makan duluan. Itu maksudnya jangan berkumpul untuk dihukum. Banyak sekali pengajaran yang Paulus bagikan kepada kita hari ini, sampai soal makanan, pengajaran untuk laki-laki, pengajaran untuk perempuan. Kiranya Roh Kudus yang menuntut kita memberi pengertian yang sederhana, yang dapat kita mengerti, supaya saat kita mengerti kita jadi sadar dan kita melakukan perintah Tuhan melalui firman yang disampaikan dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan tiba kepada kita hari ini. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.